Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anggara dengan NPM 1935100145. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang business plan yang telah kami buat, yaitu WAW Barbershop. Baik, kita lanjut aja pada slide yang selanjutnya. Nah, di sini ada presentation highlight. Presentation highlight ini untuk kita mengetahui poin-poin penting apa aja yang ada pada video ini. Yang pertama yaitu executive summary, yang kedua yaitu company description, yang ketiga yaitu barang atau jasa yang akan diproduksi atau dipasarkan, yang keempat yaitu analisis aspek pasar, yang kelima yaitu analisis aspek teknis, yang keenam yaitu analisis aspek manajemen, yang ketujuh yaitu analisis aspek finansial, yang kedelapan yaitu kendala-kendala potensial, yang kesembilan yaitu flowchart rancangan ide bisnis. Baik, kita langsung jelaskan pada poin yang pertama yaitu executive summary. Di zaman modern ini, penampilan merupakan faktor penting, di mana kepribadian seseorang akan tercermin dari bagaimana orang itu terlihat. Baiknya, penampilan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri, menarik perhatian orang atau lawan jenis, dan meningkatkan kepercayaan orang lain. Para pria pun sudah sadar akan pentingnya penampilan. Hal tersebut dapat menjadi peluang baru untuk para pelaku bisnis untuk berlomba-lomba menyediakan produk barang atau jasa yang dapat memenuhi permintaan yang berkaitan dengan penampilan. Penggagas proyek ini merupakan ide dan peluang usaha dari kami, yaitu yang beranggotakan yaitu Widodo Afrianda, Wahyu Anggara, dan Ari MPS. Dan kami berinisiatif untuk menjalankan sebuah usaha di bidang barbershop dalam rangka meraih peluang yang ada. Itu dikarenakan barbershop cenderung mudah untuk dijalankan serta tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar dibanding bisnis lainnya. Nah, target pasar yang ingin kami tuju yaitu adalah kaum pria, baik itu dari kalangan anak-anak, remaja, maupun dewasa. Khususnya remaja yang mempunyai kepedulian tentang gaya rambut masa kini dan peduli tentang fashion saat ini. Karena untuk remaja, mereka sangat peduli akan detail model rambut mereka. Itu akan membuat mereka menjadi fashionable. Lalu untuk company description kami, perusahaan yang kami jalankan adalah jasa potong rambut perorangan yang dikhususkan untuk laki-laki. Kami memilih nama WAW atau WOW karena merupakan inisial nama depan dari 3 pendiri bisnis barbershop ini. Pendirinya yaitu Widodo Afrianda, Ari MPS, dan Wahyu Anggara. Kami memilih nama WAW karena mudah diidentifikasi dan mudah diingat. Bentuk kepemilikan dari usaha WAW Barbershop adalah kepemilikan tunggal, yang hanya dimiliki oleh pemilik, tanpa orang lain sebagai penyalur dana. Usaha ini sudah memiliki izin dari pemerintah. Visi misi kami yaitu pada visi ini kami akan menjadikan bisnis barbershop kami sebagai bisnis barbershop yang menjanjikan layanan yang memuaskan dan hasil model pemotongan yang artistik. Pada misi yaitu memberi jasa dan pelayan terbaik kepada konsumen dengan pendekatan masa kini disertai menjaga hubungan emosional yang baik terhadap pelanggan. Yang kedua yaitu mengelola bisnis barbershop dengan profesional, serta dengan keahlian pencukur rambut yang ahli dalam segala bentuk style atau model rambut yang diinginkan. Bagi pelanggan untuk mau model vintage maupun modern. Yang ketiga, yaitu menggunakan teknologi yang canggih dan modern yang berkualitas dan mendukung keefektifan dan keefisienan dalam kegiatan operasional. Barang atau produk yang kami produksi atau jasa, yaitu barbershop WAW, seperti yang telah tertulis di nama usaha kami,
adalah usaha jasa yang bergerak di bidang perawatan rambut khusus untuk pria, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Kami telah menyediakan berbagai pilihan model rambut yang kiranya telah mengikuti tren, serta keinginan mayoritas dari pihak pelanggan yang bisa dijadikan acuan untuk model. Hal lain yang kami layani selain dari jasa pemotongan rambut, yaitu kami melayani pencuburan jenggot. Dan salah satu keunikan dari barbershop kami ini adalah memberikan hair tattoo style. Ya, hair tattoo style, di mana membentuk style rambut yang artistik, seperti model tato yang akan disajikan seperti pada rambut gitu. Baik, untuk analisis aspek pasar. Yang pertama yaitu peluang bisnis dan prospek. Pada peluang bisnis dan prospek ini, yaitu yang pertama yaitu perkembangan bisnis barbershop di Pekanbaru cukup berkembang, khususnya bagi para laki-laki berpenghasilan tinggi serta anak-anak usia remaja. Ini banyak dituntut agar memiliki penampilan serapi mungkin untuk menunjukkan sikap yang profesional. Sedangkan dari sisi kalangan generasi muda, di mana mereka masih show off dengan mengikuti tren yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang B-nya yaitu berkembangnya dunia informasi seiring berkembangnya teknologi. Hal ini memberikan banyak pengaruh secara visual maupun verbal, di mana pengaruh globalisasi khususnya dalam perkembangan tren. Dibandingkan dengan tahun-tahun yang telah silam, informasi yang sudah sangat mudah untuk didapat serta diakses bagi para masyarakat perkotaan memberikan banyak masukan bentuk penampilan khususnya style gaya rambut. Untuk kondisi persaingan, yang pertama yaitu persaingan di dalam barbershop di Pekanbaru sudah mulai meningkat. Dikarenakannya modal kecil yang dibutuhkan untuk memulai bisnis tersebut dan meningkatnya peminat dalam bisnis ini. Persaingan dalam bisnis barbershop pun mulai ketat. Yang B-nya yaitu belum adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dalam pelayanan jasa potong rambut kami. Dengan baru mulainya bisnis kami ini, di persaingannya pun sudah cukup ketat. Cukup sulit dan dalam penyampaian pelayanannya yang ada mempertahankan pelanggan agar tetap selalu kembali ke barbershop kami. Baik, yang ketiga yaitu posisi perusahaan dalam pasar. Baik, dalam posisi ini seperti apa target yang kita tuju. Itu sama saja dengan target pasar berarti. Ya, target pasar kami yaitu adalah kaum pria. Ya, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dan hingga dewasa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke usaha-usaha pemasaran. Di sini ada strategi 4P, yaitu Product, Price, Promotion, and Place. Untuk produk, WAW Barbershop, seperti yang telah tertulis di nama usaha kami, adalah usaha jasa yang bergerak di bidang cukur rambut, khusus untuk pria, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Kami telah menyediakan berbagai pilihan model rambut yang kiranya telah mengikuti tren serta keinginan mayoritas dari pihak pelanggan yang biasa dijadikan acuan untuk model rambut mereka. Namun, barbershop kami pun dapat beradaptasi dalam pilihan model rambut yang diinginkan oleh pelanggan. Hal lain yang kami layani, selain dari jasa pemotongan rambut tadi, barbershop kami pun melayani penyukuran jenggot. Nah, untuk price, harga dalam sejumlah uang yang dikeluarkan pelanggan, di barbershop kami menaruh harga 45.000 per kepala. Setiap pemotongan sudah termasuk free pemijatan. Saat sedang proses pemotongan, jika ingin hair tattoo, kami menaruh harga sebesar 100.000. Nah, untuk promosi merupakan komunikasi yang dimaksud untuk memasarkan produk ataupun jasa. Banyak bentuk promosi yang dapat digunakan oleh WAW Barbershop, baik dari bidang media sosial, brosur, spanduk, website, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu place. Di sini tempat ini berperan sangat penting untuk fungsi distribusi dan logistik yang
dibutuhkan dalam rangka penyediaan jasa barbershop kami. WAW Barbershop pun dibuka yang berlokasi di Jalan Purwodadi, Tuah Madani, Pekanbaru. Nah, selanjutnya yaitu analisis aspek teknis. Yang pertama yaitu lokasi usaha. WAW Barbershop ini akan didirikan di sebuah ruko Jalan Purwodadi, nomor 07, Tuah Madani, Pekanbaru. Lokasi ini sendiri sangat strategis karena berada dekat dengan salah satu jalan utama dan mayoritas kalangan masyarakat menengah ke atas yang tinggal di wilayah Kecamatan Tuah Madani yang merupakan target utama WAW Barbershop. Dan ini layout kami. Sini ada barber, waiting room, kasir, door, dan ada WC. Nah, yang ketiga pemilihan mesin atau teknologi. Pemilihan alat cukur kami yaitu berdasarkan teknologi yang terbaru, terbaik, dan rutin diservis agar nyaman digunakan, sehingga tidak ada kendala. Kemudian kursi barber yang kami gunakan berbahan empuk dan nyaman, sehingga pelanggan puas akan pelayanan kami. Selanjutnya yaitu analisis aspek manajemen. Yang pertama yaitu bisnis atau proyek dalam masa pembangunan. Persiapan awalnya, kita harus mengetahui selera pasar untuk konsep cukur rambut dan sudah mendapatkan target pasar yang ingin dicapai. Yang kedua, yaitu meneliti beberapa lokasi sebagai tempat untuk berdirinya usaha WAW Barbershop, sehingga dapat melihat banyaknya pelanggan dan strategi usaha yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu menyiapkan tenaga kerja, dan keempat yaitu mengetahui peralatan apa saja yang akan dipersiapkan, dimulai dari kursi, kaca, alat, desain ruangan, dan sebagainya. Lanjut kita yaitu biaya awal yang dibutuhkan sebagai berikut. Baik, di sini telah ada keterangan-keterangan atau modal yang kami butuhkan untuk membangun usaha barbershop WAW. Keterangannya sebagai berikut, yaitu ada meja rias, sofa, meja kasir, dan sebagainya. Dan kalau ditotalkan sebanyak 71.316.500. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang kedua yaitu bisnis atau proyek yang sudah berjalan atau beroperasi. Bentuk badan hukum WAW Barbershop adalah milik perseorangan. WAW Barbershop ini menggunakan struktur organisasi fungsional, di mana masing-masing pemegang jabatan memperoleh delegasi dan wewenang yang telah ditentukan batasan dan struktur organisasinya sebagai berikut, yaitu pemilik WAW Barbershop yang memiliki pegawai hairstylist, kasir atau keuangan, dan hair tattoo stylist. Nah, untuk jumlah tenaga kerja, gaji, dan jam kerjanya, WAW Barbershop beroperasi dari Senin sampai Minggu, kecuali tanggal merah, mulai dari jam 10 sampai jam 9 malam. Berikut adalah jumlah tenaga kerja dan gaji yang diberikan. Untuk jabatan, pemilik dengan gaji per bulan sebesar 2.500.000. Untuk kasir sebesar 1 juta. Untuk hairstylist sebesar 1.500.000. Dan untuk hair tattoo sebesar 2 juta. Dan dengan ditotalkannya sebanyak 18.000. Gaji yang diberikan kepada karyawan barbershop ini merupakan gaji dasar. Kebijakan yang akan diterapkan pada barbershop ini adalah semua uang tips dari konsumen menjadi hak karyawan, serta karyawan akan diberikan bonus apabila mencapai target yang ditentukan oleh pemilik. Dan untuk job specification-nya, ini memuat syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat melaksanakan jabatan dengan baik. Berikut adalah job specification.
Yang pertama yaitu kasir. Untuk kasir syaratnya yaitu berjenis kelamin wanita, usianya maksimal 30 tahun, pendidikan minimal SMA, jujur, berpenampilan menarik dan ramah, bisa bekerja sama secara tim, memiliki dedikasi dan kredibilitas etos kerja tinggi. Yang kedua yaitu hairstylist, berjenis kelamin pria, usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal SMA, jujur, berpenampilan menarik dan ramah, mempunyai keahlian dalam bidang pangkas rambut, pengalaman kerja di barbershop minimal 1 tahun, bisa bekerja sama secara tim, memiliki dedikasi dan kredibilitas etos kerja tinggi. Yang ketiga yaitu hair tattoo, berjenis kelamin pria, usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal SMA, jujur, berpenampilan menarik dan ramah, mempunyai keahlian dalam bidang pangkas rambut, pengalaman kerja di barbershop minimal 1 tahun, memiliki keahlian khusus hair tattoo atau skin, bisa bekerja sama secara tim dan memiliki dedikasi dan kredibilitas etos kerja tinggi. Nah, selanjutnya untuk proses rekrutmen. Untuk proses rekrutmen karyawan WAW barbershop ada beberapa cara, yaitu seleksi CV, tes wawancara, dan simulasi uji kemampuan secara langsung. Lalu untuk selanjutnya yaitu analisis aspek finansial. Dan yang pertama yaitu kebutuhan dana, yang kedua yaitu sumber dana, yang ketiga yaitu menghitung aliran kas atau cash flow, yang keempat yaitu menilai kelayakan bisnis atau proyek dari sisi keuangan. Nah, kalau kebutuhan dana ini sama seperti modal awal yang sebelumnya telah saya jelaskan. Nah, untuk yang kedua yaitu WAW Barbershop. Sumber dana yaitu WAW Barbershop menggunakan pinjaman dari bank sebagai sumber dana untuk membiayai model awal bisnis. Kami menggunakan pinjaman ke Bank BNI berupa pinjaman jangka panjang dengan nilai jumlah pinjaman sebesar 80 juta rupiah. Lalu untuk yang ketiga yaitu menghitung aliran kas atau cash flow. Di sini pada tahun 2021 untuk cash outflow-nya sebesar 158.863.000 rupiah. Untuk cash inflow-nya totalnya sebesar 200.898.000 rupiah. Untuk tahun 2022 cash outflow sebesar 160.264.000 rupiah. Nah, untuk cash inflow totalnya sebesar 206.883.000 rupiah. Untuk tahun 2023 total cash outflow-nya sebesar 158.390.000 rupiah. Nah, untuk cash inflow-nya totalnya sebesar 215.486.000 rupiah. Untuk tahun 2024 cash outflow-nya totalnya sebesar 159.100.000 rupiah. Nah, untuk cash inflow-nya totalnya sebesar 246.622.000 rupiah. Lalu untuk baseline metodenya. Untuk baseline 1, cash outflow-nya sebesar 158.863.000. Untuk cash inflow-nya sebesar 200.898.000 dengan margin 42.035.000. Untuk baseline 2, cash outflow-nya sebesar 160.264.000, cash inflow-nya sebesar 206.883.000 dengan margin 46.619.000. Untuk baseline 3, cash outflow-nya sebesar 158.390.000. Untuk cash inflow-nya sebesar 215.486.000 dengan margin 57.096.000. Untuk baseline 4, cash outflow-nya sebesar 159.100.000 dan untuk cash inflow-nya sebesar 246.622.000 dengan margin 87.522.000.
Untuk payback periodnya merupakan pengembalian modal investasi dalam jangka waktu yang ditentukan. Payback period usaha bisnis ini yaitu kami yakin bisnis ini akan berjalan dengan lancar dan dapat mengembalikan pengembalian uang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk menilai kelayakan bisnis atau proyek dari sisi keuangan, kami membuat internal rate of return untuk catatan keuangannya per tahun dengan margin untuk baseline pertama marginnya sebesar 42.035.000 dengan pinjaman di banknya sebesar 80 juta dan bunganya untuk 1 tahun sebesar 6.885.000. Nah, jika kita gabung pengembalian dan bunganya, maka akan sebesar 86.885.000. Ini berbanding terbalik dengan margin yang kita peroleh dengan sebesar 42.035.000. Jadi kapan kita bisa membayar pinjaman tersebut? Jika kita perkirakan selama 4 tahun, maka marginnya kita kalikan 4 tahun berbanding 6 juta pinjaman bunga dikali 4 tahun ditambah dengan pinjaman bank, maka ini berbanding 168 juta berbanding 107 juta. Maka ini dinyatakan layak. Selanjutnya yaitu kendala-kendala potensial dalam usaha ini. Yaitu perkembangan model rambut pria yang terbilang sangat cepat berubah, terkadang memaksa para pekerja di bidang ini untuk terus mengupdate pengetahuan dan keterampilan dalam hal memangkas dan merawat rambut ini. Strategi ini sangatlah penting supaya tidak ingin kalah bersaing dengan barbershop baru yang banyak bermunculan saat ini. Selain itu, strategi lainnya adalah memberikan pelayanan prima bagi para konsumen, karena pelanggan akan merasa senang dan akan kembali lagi ke salon tersebut. Apabila dilayani dengan ramah dan sesuai model yang diinginkan oleh pelanggan, maka usaha salon khusus laki-laki ini akan banyak dikunjungi oleh konsumen untuk mempromosikan bisnis barbershop tersebut. Nantinya akan ditunjang dengan media promo, bisa melalui iklan dan media massa, maupun membuat brosur dan pamflet yang berisikan pelayanan jasa pada barbershop tersebut. Di samping itu, agar konsumen lebih tertarik akan dipasang neon box atau papan nama barbershop di depan lokasi usaha. Nah, selanjutnya yaitu flowchart rancangan ide bisnis WAW Barbershop. Itu kita mulai, lalu akan diproses di pelanggan datang. Lalu berlanjut ke pemilihan cukur rambut. Jika iya, maka akan cukur rambut. Jika tidak, maka akan beralih ke hair tattoo. Jika iya, maka lanjut ke proses hair tattoo. Jika ini sudah selesai, maka akan pelanggan membayar ke kasir. Lalu, maka selesailah flowchart ini. Baik, demikianlah penjelasan usaha WAW Barbershop kami. Baik, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.